Baik. Sorry, tadi ada sedikit. Tuh, share. Oke. Oke. Baik. Ya. Jadi saya coba sedikit mengulang ya. Tadi ini ya, bahwasannya indemnity terikat nomor satu dan nomor dua. Tadi tidak ada ya. Saya coba sampaikan, saya ralat. Jadi prinsip indemnity itu terikat dengan prinsip pertama dan prinsip kedua. Tapi dia mengikat prinsip keenam pertama apa terlebih dahulu. Jadi kalau ada klaim, maka ya ini klaim kan indemnity kan, maka Anda harus melihat proximate cost dulu. Ya, nomor 6. Kemudian si tertanggung harus melakukan minimizing loss. Ya. Kemudian baru ada kontribusi kalau bisa ada polisi lain. Terakhirlah subrogasi. Ya, terakhir subrogasi ya. Itu. Itu poinnya. Ya. Kemudian subrogasi ya itu terikat pasti ya, semua terikat pasti ya. Satu ini terikat oleh satu, karena ini kan 4567 terikat nomor tiga pasti ya. Tapi kemudian karena dia sudah terikat nomor dua, karena indemnity tidak bisa jalan tanpa adanya insolvent interest, maka otomatis dia terikat nomor tiga ya, otomatis terikat nomor dua ya. Nomor satu pasti terikat ya. Jadi ini posisinya, ini nomor 4567 ya. 4567 adalah terkait dengan klaim, terkait dengan klaim indemnity. Sementara 123 itu pertama, satu dua semuanya. Sementara kepentingan. Indemnity claim 3. Jadi 3457 adalah masalah klaim, masalah penggantian. Ya, ini terutama kan bagian klaim ya. Jadi kalian tidak usah bingung. Saya coba Anda lihat ya, apakah ada penerapan ini, pemisahan ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana indemnity terikat nomor satu? Ya, dia kan di sini indemnity terikat nomor satu. Ya, bahwasannya indemnity terikat nomor satu, nomor dua, enam, lima. Jadi dia terikat nomor satu dan dua, tapi mengikat enam, tujuh, lima, empat. Ya, jadi begini maksud saya. Indemnity ini harus dapat dilaksanakan bila mana perjanjian asuransi tersebut ya sejak awal hingga saat terjadi klaim itu memang dilakukan dengan utmost good faith. Ya, makanya kalau ada pelanggaran di awal itu langsung void, tidak apa, tidak berlaku polisnya dan klaimnya bisa ditolak. Ya, makanya itu nomor satu adalah utmost good faith yang mengenai indemnity ya. Yang nomor tiga ini ya. Kemudian insolvent interest. Kalau nggak ada insolvent interest, klaim nggak bisa jalan. Ya, tadi kesalahan penulisan nama tertanggung itu parah sekali, fatal. Ya, kemudian juga pada waktu indemnity terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Sum insured atau harga pertanggungan. Itu loh, ya. Kalian coba lihat ya. Kalau terkait dengan harga pertanggungan, ada dua hal yang kalian harus perlu soroti. Pertama apa? Masalah under insurance dan over insurance. Ya, saya ulang lagi. Ya, indemnity adalah tadi tata cara penggantian ganti rugi. Nah, otomatis apa? Akan melihat apa? Akan melihat sum insured. Ya, kemudian sum insured gimana? Bagaimana cara menetapkan harga pertanggungan yang benar sesuai dengan jenis polis asuransinya. Itu loh. Jadi Anda sebagai broker asuransi harus paham, harus katam ya dalam rangka menetapkan uang pertanggungan atas jenis asuransi tertentu ya, agar nasabah tidak membayar premi kemahalan karena overinsured dan juga nasabah tidak mengalami kerugian bila mana under insurance. Oleh sebab itu, bagaimana cara menetapkan uang pertanggungan dalam jenis-jenis polis tertentu, Anda harus betul-betul paham. Ya, nanti pada waktu jenis-jenis polis asuransi kita akan coba membahas secara detail. Tapi secara umum nih, ya, secara umum buat teman-teman dan buat para pemirsa ya. Pertama, indemnity ya. Dalam polis asuransi jiwa tidak ada yang namanya indemnity, ya. Adanya adalah uang santunan atau benefit, memberikan benefit ya. Jadi bagaimana menetapkan uang pertanggungan asuransi jiwa? Tentu karena jiwa seseorang tidak punya harga atau priceless, tidak berharga ataupun harganya sangat tinggi ya. Jadi mungkin bisa aja berharga 1 miliar atau 5 miliar atau mungkin lebih sepanjang dia mampu membayar premi, sepanjang perusahaan asuransi setuju, silakan
Ya silakan, tapi hati-hati, jangan melakukan apa eh, penipuan, jangan melakukan klaim fiktif atau jangan melakukan kejahatan, ya, mengasuransikan diri atau mengasuransikan orang lain kemudian membunuh orang tersebut, itu kejahatan dan itu masuk pidana, ya. Nah itu untuk asuransi jiwa. Begitupun juga dengan asuransi kecelakaan diri, sama juga karena ini menyangkut diri. Tapi kalau asuransi kesehatan bisa ada dua pilihannya bagaimana menerapkan, pakai table of benefit ya berdasarkan dia punya limit-limit kamar atau berdasarkan apa hospital income berapa per hari terserah ya, tapi kemudian hospital income juga ini rentan terkait dengan masalah penipuan. Nah via asuransi banyak di asuransi kesehatan yang hospital income, tapi berdasarkan benefit ini jarang terjadi, makanya saya sarankan Anda perlu betul-betul memilah-milah ini. Itu untuk asuransi kesehatan. Asuransi mobil, ya, asuransi mobil tentu kalau harga baru dia dari showroom ya harga beli. Tapi kalau dia beli harga second ataupun tahun kedua tahun ketiga, maka harga pertanggungan dalam asuransi mobil harus disesuaikan dengan harga apa? Harga pasar. Harga pasar yang ada di luar, ya ada di showroom, ya ada di beberapa tempat, ya. Kemudian untuk asuransi apa? Properti. Untuk properti bangunan, ya, mestinya apa? Harga membangun kembali, ya. Kan tentunya harga membangun suatu bangunan 100 meter persegi di 10 tahun yang lalu berbeda dengan harga saat ini. Kalau kita tidak pakai harga membangun kembali, ya maka akan dikenakan depresiasi, ya. Dan kemudian pada saat katakanlah Anda menetapkan harga pertanggungan apa harga membangun kembali, ada beberapa klausula-klausula yang harus perlu dilekatkan. Anda sebagai broker harus paham itu. Ya, ini replacement value, ini restatement value, fresh relief dan lain-lain. Ya, agar nasabah Anda betul-betul mendapatkan manfaat atas Anda punya kompetensi kalian Anda. Ya, itu untuk building. Untuk stok, untuk machinery dan lain-lain itu juga berbeda. Untuk heavy equipment apalagi, ya. Jadi artinya apa? Anda harus paham bagaimana menetapkan uang pertanggungan berdasarkan kondisi polis agar nasabah Anda membayar premi tepat sesuai dengan sesuai dengan ketentuan polis dan tidak terjadi under insurance dan kemudian nasabah mendapatkan penggantian di bawah atau dikenakan secara prorata atau average, ya. Itu kesalahan Anda sebagai broker bila mana Anda tidak dapat melakukannya dengan tepat, ya, mengenai penetapan indemnity. Nah, seringkali agen-agen pemasar-pemasar di luar sana kurang aware, ya, kurang aware terkait bagaimana menetapkan indemnity dengan apa, menetapkan uang pesangon dengan baik, ya. Nah, seringkali nasabah mungkin memilih membayar premi lebih murah, maka dia sum insurance-nya kecil. Oke, kita sarankan Bapak mohon jangan pakai sum insurance yang kecil. Bila mana terjadi, maka Bapak akan dikenakan secara prorata. Kalau total loss, Bapak akan mengalami kerugian. Bapak diganti sesuai dengan sum insurance. Tapi uang pengganti tersebut tidak cukup membangun kembali bangunan Bapak. Tetapi bila mana Bapak ingin tetap, Bapak bersikeras menggunakan sum insurance Bapak punya, dan bukan berdasarkan nilai membangun kembali, maka tolong Bapak tanda tangani bahwa ini atas permintaan Bapak sum insurance-nya sebesar sekian. Dan kami di suatu di kemudian hari terjadi kebakaran, terjadi musibah, ya, dan dijamin polis, tapi penggantian tidak utuh, tidak sempurna, tidak sesuai, maka ini bukan merupakan tanggung jawab kami. Ya, itu konsep pelaksanaan what's good faith dalam instrument trust dan dalam indemnity. Ya, nah kemudian yang tadi mengenai instrument trust, ya jelas nomor nomor tiga ya, yang ada hubungannya nomor tiga dan dua ya. Kalau tidak punya instrument trust, maka indemnity tidak akan jalan. Ya, nah kemudian kemarin seperti saya sudah sampaikan, kapan instrument trust harus ada? Pertama di asuransi jiwa pada saat penutupan, pada saat penerbitan polis, maka mesti diverifikasi ya instrumen tersebut. Ya, apakah ada hubungannya? Suami, istri, anak, ya, apa sih kakek, nenek, ya, itu mesti mesti dijelaskan. Ya, kemudian kedua, kalau asuransi eh, marine cargo itu harus ada pada saat terjadi klaim. Sementara jenis asuransi lain harus ada pada saat inception date, buat penerbitan polis dan pada saat terjadi klaim. Itu masalah instrument trust untuk dilaksanakannya pada waktu indemnity. Ya, oke. Kemudian 657 jelas ya. Jadi PR kalian, ya pekerjaan rumah kalian ya, tolong catat pekerjaan rumah kalian ya, tolong catat ya. Kalian cari dasar hukum, dasar hukum di Indonesia, ya, cari dasar hukum di hukum Indonesia.
terkait dengan proximate cost. Kalian cari di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, mengenai proximate cost ini, adakah diatur pasal berapakah? Itu saja. Itu saja pekerjaan rumah kalian. Cari dasar hukumnya proximate cost ini dalam hukum Indonesia. Oke. Nah, kemudian indemnity ini nomor 3 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip selanjutnya 4567, ya, 4567. Sehingga kalau indemnity tidak berjalan, ya, indemnity tidak berjalan, maka 4567 selesai. Oke. Nah, kemudian bagaimana menentukan indemnity? Pertama, jelas kita mesti pahami mengenai apa? Proximate cost. Bahwasannya indemnity ini jelas dijamin karena perils-nya dijamin dan kemudian merupakan penyebab utama dan dominan. Berarti apa? Checklist oke. Nah, itu nomor 6, yang nomor 3 dan 6 ya. 3 dan 6 ya di sini ya. Di indemnity tapi di nomor 6 ini ya. Indemnity nomor 6. Kemudian setelah itu kalau proximate cost-nya oke, kemudian apa? Dia meminimasi losing nggak pada waktu setelah terjadi klaim? Kemudian dia apa yang dia langkah-langkah selanjutnya? Kalau katakan misalnya dia tidak melakukan minimizing loss, maka loss-loss selanjutnya setelah titik tersebut tidak akan dijamin. Bahkan kalau misalnya katakanlah misalnya begini, dia apa? Terjadi kecelakaan di jalan tol, ya, dia sudah lapor, tapi mobilnya ditinggal begitu saja, dan kemudian ternyata apa? Mobil hilang, ya, maka perusahaan asuransi tidak mengganti mobil hilang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa? Minimizing loss. Dia tidak menjaga barangnya, ya. Makanya indemnity tersebut bisa bekerja bila mana telah memenuhi ketentuan proximate cost, minimizing loss. Nah, setelah itu baru laksanakan apa? Kontribusi, ya, nomor 5 tuh. Jadi di indemnity tapi yang di angka 5, 1 2 6 7 5 ya, kontribusi. Kalau ada polis-polis lain, maka indemnity berdasarkan secara masing-masing, secara proporsional. Nah, setelah itu di nomor 3 juga masih indemnity, terakhir nomor 4 itu subrogation. Subrogation adalah hal yang terakhir dilakukan setelah ya 1 2 6 7 5 terlaksana dengan baik, barulah subrogation tersebut dilaksanakan. Ya. Jadi ini dia punya tata cara, korelasi, pemahaman 7 prinsip-prinsip asuransi yang saya coba sederhanakan, yang saya coba buat kalian semua, teman-teman di antara dan para pemirsa Guru Asuransi, agar apa? Agar kita punya pemahaman yang sama, ya. Jadi nomor 1 adalah yang utama, dan itu harus terjadi, harus dilaksanakan. Bila mana tidak, maka yang lain gugur. Ya, yang lain gugur tuh. Ya, tanpa satu semuanya tidak ada. Ya, itu dulu konsepnya. Oke, selanjutnya saya coba sampaikan. Ya, ini kodenya ya. Atmos Good Faith mengikat semuanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, insolvent trust ya mengikat atau terikat. Dia terikat nomor 1. Ya, insolvent trust terikat oleh 1, tapi mengikat nomor 3. Ya, mohon maaf, nomor 3 ini saya tambahkan tadi yang di sebelumnya di slide 2, ini ada 2 ya, ada angka 2 ya. Slide nomor 2 ini ya. Nah, slide sebelumnya tadi saya belum rubah. Jadi indemnity ya terikat nomor 1 dan 2. Ya, ini saya lupa, 1 dan 2 mestinya. Dia terikat dengan prinsip 1 dan 2, kemudian tapi mengikat ya prinsip 6 7 5 4. Oke. Nah, selanjutnya 4 5 6 7 ini adalah apa? Dia tentunya terikat sama yang di atas. Ya, terikat sama yang di atas. Dan kemudian nomor proximate cost saling berhubungan dengan nomor 3 nih, ya. Itu jadi kalian coba cari tahu siapa mengikat, siapa yang terikat. Tapi yang pasti nomor 1 itu semua mengikat. Oke. Nah, kemudian saya mau coba sampaikan, ya. Ini prinsip atmosfer di tengah-tengah, ya. Dia yang menjadi hati, yang menjadi intisari dari transaksi, jadi dari perjanjian perasuransian yang ada, dia adalah hati. Bila mana hatinya mati, jantungnya berhenti, maka dia sudah mati. Maka oleh sebab itu, Atmos Good Faith harus betul-betul dipegang teguh di industri perasuransian. Tanpa Atmos Good Faith, industri perasuransian
tidak akan hidup. Mungkin hidup ya di koma, nggak bangun-bangun dia seperti hal yang saat ini. Ya, banyak saat ini banyak apa? Banyak eh, kejadian gagal bayar, banyak penolakan klaim, banyak kesalahan penjualan dan segala macam. Ya, jadi penetrasi kita ya begini aja di bawah 2-3%. Ya, koma, ya tidak bangun-bangun. Ya oleh sebab itu Atmos Good Faith harus betul-betul dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Dan sementara 6 prinsip yang lain ada di sekeliling kita. Ya, ada di sekeliling hati ini. Ya, ada di sekeliling hati. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda tulis semuanya masing-masing ya. Tadi misalnya apa? Instrument interest, indemnity, kemudian subrogation, contribution, kemudian proximate cost, sama minimizing loss. Ya, jadi hatinya adalah Atmos Good Faith. Oke. Kemudian, selanjutnya, nah, saya mau coba sampaikan. Ya, Atmos Good Faith adalah ada di sepanjang perjalanan waktu, timeline. Jadi the timeline ya. Ya, jadi pada waktu promosi pemasaran belum ada transaksi kan, belum ada polis asuransi kan. Itu adalah alat-alat promosi peraga, brosur-brosur, iklan-iklan yang ada di billboard, yang ada di sosial media, yang ada di website, ya. Itu semestinya apa? Sudah ada harus apa? Atmos Good Faith, walaupun belum ada polis, belum ada transaksi, ya. Itu harus Atmos Good Faith. Jadi kalau katakan ada iklan yang misleading, yang mohon maaf berlebihan, yang bohong, yang apa? Diskon up to gede-gedenya angkanya 70%, ya. Tapi up to-nya kecil dan kemudian tanda bintangnya, ada tanda bintang. Nah, ini apa? Ini iklan yang saya pikir tidak jujur, ya. Mestinya diskon 10%, udah gitu aja. Jangan sampai ada suatu apa? Penggiringan opini, suatu suatu apa? Suatu iklan berkonotasi menjebak, membuat persepsi masyarakat itu keliru. Dan sedang ini tidak boleh dilakukan di industri asuransian, ya. Kalau mau dilakukan di bisnis consumer goods lah, ya. Jadi saya berharap para pemangku kepentingan yang pemilik otoritas ataupun yang pemilik kebijakan yang membuat aturan harap dapat diatur, ya, barang-barang promosi, iklan-iklan, leaflet-leaflet, ya, brosur-brosur itu betul-betul harus jujur. Tidak boleh ada suatu kata-kata yang misleading ataupun bisa menimbulkan persepsi yang keliru dari masyarakat luas. Karena karena apa? Karena begini, ada suatu doktrin di hukum ini namanya the doctrine of reasonable expectation. Ya, ini salah satu hal yang Atmos Good Faith. Ya, kalau katakanlah dia melakukan pemasaran ataupun iklan yang dapat menimbulkan suatu persepsi yang banyak sekali, ambigu, ini apa? Sudah tidak Atmos Good Faith. Nah, semestinya apa? Semestinya sudah dapat ditindak, dapat dihukum perusahaan asuransi yang melakukan hal tersebut. Ya. Dan kemudian pada waktu pemasaran, penjelasan kepada masyarakat luas, ya, hal-hal yang penting yang tidak diungkap kepada masyarakat luas yang sebagai calon pembeli, itu pun juga bisa dikategorikan apa? Penyembunyian fakta, penyesatan, ya. Dan ini tidak sesuai dengan Asmus Good Faith. Berarti apa? Polisnya batal demi hukum. Tidak ada. Pemasar tersebut harus dihukum. Ataupun perusahaan asuransi yang mengajarkan pemasar tersebut harus dihukum. Ya. Jadi Asmus Good Faith berjalan sebelum polis itu jadi, ya, sampai polis itu diterbitkan, ya, kemudian sampai terjadi klaim, sampai polis tersebut berakhir. Itu harus ada. Sementara, ya, pada waktu terjadi klaim, itu baru bekerja apa? Prinsip apa? Prinsip invisible interest, indemnity, kemudian 4, 5, 6, 7. Pada waktu jadi bikin polis, ya, harus ada apa? Invisible interest, ya, bagaimana menetapkan sum insured, itu betul harus dilakukan. Tetapi atmosfer ini harus dilakukan sepanjang perjalanan, bahkan sebelum polis itu terbit. Kan nggak ujuk-ujuk polis tiba-tiba terbit kan? Kan pasti ada apa? Ada yang mendahului. Apa yang mendahului proses polis tersebut? Kan ada apa? Ada permintaan, ada persetujuan, ya. Kemudian ada apa? Ada penjelasan, ada promosi dan segala macam. Nah, semua proses-proses di awal ini, ya, harus betul-betul jujur. Kalau ada suatu proses di awal ini yang tidak jujur, maka sesungguhnya transaksi asuransi ini adalah sudah batal demi hukum. Ya, jadi ini yang menurut apa yang saya pahami terkait dengan atmos Good Faith. Jadi kalau
pemirsa ataupun para praktisi senior saya yang menonton saya punya channel ini ataupun video ini, silakan memberikan komentar, silakan memberikan sanggahan ataupun kritik. Saya bersedia menerima apapun. Kalau misalnya saya salah, saya akan menerimanya. Tapi kalau misalnya Anda salah, Anda harus menerimanya. Secara gentle, kita harus apa? Membenahi industri perasuransian ini dengan baik. Karena kita semua akan apa? Akan selesai kok. Jadi kita mesti melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa suatu kepentingan pribadi ataupun kepentingan perusahaan. Ya, jadi ini yang saya sampaikan kepada kalian semua, ya teman-teman di antara dan para pemirsa dan juga senior dan sahabat. Dan bila mana ada suatu hal yang keliru, silakan ditanggapi. Ya, jadi itu sementara saya punya apa? Saya punya eh, sharing saya pada pagi hari ini ya tentang korelasi prinsip-prinsip asuransi, di mana prinsip yang pertama adalah prinsip paling penting atmosfer fit dan itu mendasari semua prinsip tersebut. Dan kemudian Anda harus kompeten, ya, Anda harus jujur dalam melakukan tugas-tugas Anda sebagai praktisi perasuransian, dalam menetapkan insurance interest, dalam memverifikasi indemnity, menetapkan indemnity apa, menetapkan sum insured, bagaimana menetapkan klausula-klausula, ya. Jadi Anda harus kompeten dan kemudian dengan kompetensi tersebut Anda bisa melindungi konsumen Anda bisa melindungi tetanggung Anda. Itu pesan saya dari pagi hari ini. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Ada yang ingin Pak, bertanya? tanya Pak. Silakan. Tok, Pak, ini kan prinsipnya ada berapa tadi? Ada 7 ya. 7, 7. Nah, kalau misalnya apa namanya eh, ada pelanggaran yang terjadi, satu pelanggaran terjadi kan misalnya kalau kalau yang udah-udah kan memberatkan tertanggung terus ya Pak. Nah, Selalu, kalau iya selalu. kan, kalau yang melanggar asuransi gimana Pak? Kita harus lapor ke siapa, ngadu ke siapa kan gitu. Mungkin Oke, bisa dijelaskan Pak. Thank you oke. Pak. Ya, jadi kalau katakanlah dilakukan oleh para praktisi perasuransian, ya bukan tertanggung, ya kita lapor saja kepada asosiasi dan juga kepada otoritas, ya. Dan kemudian misalnya nih, maaf ya, misalnya itu tidak bekerja, ya kita bisa saja melakukan ke litigasi ke pengadilan. Tapi kalau katalah itu berbiaya mahal dan kemudian ternyata juga tidak tahu bagaimana ujungnya dan kita juga mungkin biaya pengacara segala macam tidak murah, ya dan hakim-hakim kita pun juga perlu banyak pelatihan mengenai asuransi, ya bisa saja ini last last apa ya, last option ya. Anda bisa pakai sosial media. Ya, tapi sebelum sosial media, kalian melakukan apa pendekatan-pendekatan ya kepada asosiasi atau kepada para para tokoh yang Anda percaya, tanpa percaya untuk dapat melakukan hal tersebut ya. Tapi terus saja ini masalah atmosfer ini itu berat loh. Saya kemarin sedang dimintai menjadi saksi ahli di 2 kasus ya. Ya ini masalah atmosfer juga. Atmosfer. Jadi begini ceritanya. Saya nggak usah sebut nama perusahaannya ya. Jadi pada waktu penutupan awal ya, itu pemasar asuransi ya datang ke broker ataupun ke agen, ya datang ke broker ataupun ke agen ya, minta bisnis segala macam. Kemudian setelah itu diverifikasi dan setujui langsung. Setuju kan? Terjadilah polis asuransi. Terjadi transaksi. Ya, kemudian pada waktu terjadi klaim, ya ada terjadi klaim nih, ya coba perusahaan asuransi, ya perusahaan asuransi tidak melakukan penolakan klaim secara benar, ya dia tidak melakukan bro klaim lu nih setelah gue pelajari dokumentasi klaim ini, klaim lu nih tidak liable, dasarnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau lu nggak, lu keberatan, silakan yuk kita ngobrol yuk. Ini tidak loh, tidak pakai gituan. Jadi ujung-ujung apa? Dia pakai kantor pengacara untuk menolak klaim tersebut. Ya, tadi nyari bisnisnya tidak pakai bantuan kantor pengacara, marketingnya datang untuk minta bisnis. Tapi pada waktu jadi klaim, bukan orang klaimnya yang menolak klaim, tapi kantor pengacara yang menolak klaim. Ya, ini saya bilang, ini gila nih kan perusahaan asuransinya. Ya, mungkin kalau mereka yang nonton video saya, mungkin dia berasa ini gila perusahaan asuransinya. Saya nggak usah sebut namanya. Jadi gitu toh. Jadi
kita makanya dengan begini kita mengedukasi supaya masyarakat luas paham ya bahwasannya ada perusahaan asuransi yang baik, masih banyak yang baik. Tapi ada perusahaan asuransi yang tidak baik, bukan perusahaan asuransi tapi oknum dalam perusahaan asuransinya. Saya menganggap dia sebagai salah satu saya punya sahabat yang kompeten, tapi pada waktu jadi klaim langsung kompetensinya hilang dan kemudian integritasnya yang turun. Akhirnya apa? Dia menghalalkan ataupun melanggar tatanan-tatanan yang ada. Begitu toh. Jadi itu yang katakanlah bisa kamu lakukan ya untuk dapat tanda petik meminta mereka kembali kepada jalurnya Atmos Good Faith. Begitu toh. Oke, thank you Pak. Thank you, thank you. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Nanti dapat dapat coklat ya. Saya janji tante dapat coklat. Asik, makasih Pak. Terima kasih minggu depan ya. Silakan. Minggu depan saya sore saya di pengadilan. Pengadilan. Mungkin nanti setelah dari pengadilan saya ke tempat kamu mengajar. Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Kan waktu jam berapa ya? Kan waktu jam berapa ya? Jam berapa ya saat ini? Dok, Jam 9 lewat 8 Pak. 9:08. Oke, masih ada waktu. Silakan bagi yang mau tanya. Us, nanya Us. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya ya. Ya, pekerjaan rumahnya langsung ya. Pekerjaan rumahnya langsung saat ini. Ya. Sebelum pukul 9:30 saya minta kalian mencari dasar hukum ya, prinsip asuransi yang namanya proximate cost dalam hukum Indonesia ya. Tapi kalau misal ternyata tidak ada ya, kalian cari dalam hukum yang lain ya. Tapi kemudian saat ini saya tunggu sampai 9:30 by email ya. Saya minta semuanya teman-teman di antara mencari dasar hukum dari hukum Indonesia terkait dengan prinsip proximate cost ya. Jadi saya akhiri sekarang pukul 9:09. Saya minta kalian buat pekerjaan rumah langsung cari dalam waktu 9:30 ya sampai 9:30. Saya akhiri, saya punya presentasi. Semoga bermanfaat buat Anda sekalian semua dan kemudian saya menunggu kalian punya PR ya. Tadi dasar hukum di hukum Indonesia terkait dengan prinsip proximate cost. Ya, saya tunggu sampai 9:30 by email. Oke? Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Makasih, Pak. Pak. Ya, salam sehat selalu ya. Bye. Makasih. Bye. Bye.